Ma, Seva udah pulang. Seva. Viana melihat arloji yang melingkar di pergelangan tangannya. Sudah jam 4 sore dan belum ada anak-anaknya yang pulang kuliah. Termasuk Seva. Belum, Rush. Bukannya kuliah sama kalian? Tanya Viana lagi pada Arash yang menghubunginya lewat panggilan telepon. Beneran gak ada di rumah, Ma? Terdengar kepanikan dari nada bicara Arash. Membuat Viana ikut panik. Maksudnya gimana ini, Rush? Kok Seva bisa gak ada? Dia kuliah kan? Kayak biasanya. Iya, Ma. Tadi aku sama Lingga mau berangkat bareng kayak biasanya. Tapi abang mau anterin. Jadinya bareng sama abang. Atshan. Abang yang barengan Seva. Tapi dua-duanya gak ngampus. Aku baru tahu pas jemput Seva ke kelasnya ini, ucap Arash sambil melihat kelas Seva yang baru saja bubar dan menurut temannya, Seva tidak masuk. Arash makin panik saat menelepon Atshan dan dia bilang dia tak kuliah serta tak ada Seva bersamanya. Seketika Viana merasa kekhawatiran yang teramat sangat. Ini sudah sangat sore. Hujan masih turun meski tak sederas siang. Dan Seva di mana? Coba kamu cari, Rush. Biar mama telpon abang. Kemana dia bawa Seva? Abang katanya gak tahu, Ma. Dia gak ngomong apa-apa lagi. Terus matiin ponselnya. Pas aku telpon lagi, gak aktif. Hati Viana mencelos karenanya. Ya Tuhan. Kenapa ini? Ma. Mama. Jangan nangis. Seva pasti gak akan kenapa-napa. Aku. Cari dia dulu ya. Aku akan selalu kasih kabar Mama. Jangan nangis, Ma. Arash segera menutup ponselnya lalu berlari menuju tempat parkir di mana Lingga berada di sana menunggunya. Mas. Mas. Panggil Viana sambil berlari-lari. Jangan lari-lari, Yu. Arik menghampiri cepat istrinya agar tidak berlarian karena licin. Lalu menangkap pinggangnya. Kenapa? Kenapa lari-lari gitu, Mas? Seva, Mas, ucap Viana sambil menangis, membuat Arik ikutan panik melihatnya. Seva, kenapa? Tenang, tenang dulu. Pelan-pelan bicaranya, ujar Arik menenangkan istrinya. Seva, Mas. Seva gak ada di kampus. Dia gak masuk kampus. Dia belum pulang. Ucap Viana. Kata siapa? Arash. Coba ditelepon, siapa tahu main ke rumah temannya, ujar pria 60-an tahun itu mencoba berpositif thinking. Udah, tapi gak dijawab-jawab. HP-nya terakhir dilihat tadi pagi. Seva gak punya teman, Mas. Gimana ini? Kok bisa gak ada? HP gak aktif itu gimana? Kan setiap pagi barengan sama Arash ngampusnya. Iya. Cuma tadi pagi sama Atshan dan dua-duanya sama-sama gak masuk kampus, Mas. Sama-sama gak bisa dihubungi. Viana terisak menangis lagi. Arik terkejut mendengar penuturan si netra abu yang sudah ia kenal sejak masih mengenakan seragam putih merah ini. Kamu yakin, Yu? Viana menganggukkan kepalanya. Belum selesai hal serius yang akan mereka bicarakan pada Atshan, ditambah lagi masalah hilangnya Seva. Hati Viana makin tak karuan sekarang. Mungkin mereka berdua jalan-jalan. Lagi-lagi Arik mencoba untuk membuat pikiran istrinya lebih tenang. Namun Viana menggelengkan kepala pelan. Lalu melihat ke arah langit yang masih mendung menjelang sore dengan hujan yang masih setia turun. Sikap Atshan gak sebaik Arash ke Seva. Enggak tahu kenapa, aku merasa kalau ini ada hubungannya dengan pemblokiran rekeningnya, Mas. Sungguh, sejak awal Viana mencemaskan Seva yang hilang bersama Atshan, Arik sudah menduganya ke sana. Ia hanya mengalihkan pikiran istrinya dan juga ternyata ke sana. Arik membawa Viana yang masih terisak itu dalam pelukannya. Seva di mana, Mas? Aku takut. Seva di mana? Sabar, sayang. Seva pasti pulang. Mas hubungi Arash sama Lingga untuk cari ia. Sama sekali tak meredakan kekhawatirannya, Viana hanya bisa menangis di dekapan suaminya.
Ia menyayangi Seva sejak bayi cantik itu membuatnya jatuh cinta di pertemuan pertama mereka. Andai Arik tak menghalangi untuk membawa Seva pulang, sudah dipastikan Seva berada terus di sisinya. Hari-hari ini, Fiana begitu bahagia sejak kehadiran Seva. Ia merasa keluarganya sangat komplit. Kelima anaknya berada di dekatnya. Sebelum kebahagiaan itu terusik karena Atshan yang menghamburkan uangnya dan karena Seva yang kini menghilang. Seva, di mana kamu, nak? Jangankan berani pulang. Punya keberanian mengangkat panggilan telepon saja tidak. Itulah Atshan sekarang. Sejak ia tak menemukan Seva sejak ia tinggalkan di ruko kosong, sejak Arash menelepon, Atshan memusatkan perhatian untuk mencari Seva kemanapun. Hari sudah malam. Atshan memeriksa ponselnya. Banyak panggilan tak terjawab dari Arash dan mamanya. Tapi tak ada satupun yang memberi info apakah Seva sudah pulang atau belum. Atshan putuskan untuk pulang saja ke rumah. Ia mengambil napas banyak-banyak. Ia anak laki-laki yang dididik untuk selalu bertanggung jawab dalam setiap langkah yang ia ambil. Harus ada yang ia selesaikan di sini. Pertama, ia harus tahu alasan pasti pemblokiran rekeningnya dan yang kedua, ia harus bertanggung jawab atas hilangnya Seva sekarang. Dengan langkah pasti, Atshan masuk ke dalam rumahnya. Langkahnya meski berat, ia bawa. Andai malu, kalau perlu ia seret kakinya. Masuk ke dalam rumah, ia sudah duga kalau seluruh anggota keluarganya sudah berkumpul. Arash langsung menghampiri Atshan. Sedangkan Lingga masih duduk di dekat sang nona. Bang, di mana Seva? Tanya Arash panik. Dia ikut lo pulang kan? Tanya Arash lagi sambil menoleh ke arah belakang Atshan. Tapi gadis kecil itu tak nampak. Atshan hanya diam. Raut wajah bersalahnya amat nampak kini. Ternyata Seva belum pulang. Atshan bahkan tak berani menoleh pada orang tuanya yang duduk di sofa dan kini tengah menatapnya tajam. Lo bawa kemana Seva, bang? Tadi kan sana lo, berangkatnya. Kepanikan yang melandanya, membuat Arash bicara dengan nada yang cukup tinggi pada kakaknya tersebut yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. Gue tinggalin dia di ruko Parlin. Tak ada yang tak terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Atshan. Jangankan Fiana yang bagai terkena serangan jantung mendengarnya. Arik yang selama ini tidak terlalu menaruh perhatian pada gadis itu pun terkejut. Dia tahu ruko yang dimaksud oleh sang putra adalah deretan ruko terbengkalai yang sudah lama tak berpenghuni. Ruko Parlin. Ruko kosong. Tanya Fiana dingin dengan netra abunya yang memerah panas dan berkaca. Ia lalu bangun dari duduknya dan berjalan pelan menuju Atshan. Katakan apa mama enggak salah dengar. Atshan menunduk mendengar ibunya bicara. Meski tak keras, namun nadanya terasa memperlambat detak jantung Atshan. Yang barusan mengaku ninggalin Seva di sana adalah Atshan. Katakan apa benar kalau anakku yang paling baik, yang paling sopan, yang paling terdidik di antara yang lain. Udah ninggalin anak kecil baru yang datang dari kampung, di tempat asing sendirian. Tanya Fiana lagi. Aku tadi kesana lagi jemput dia, ma, tapi udah gak ada. Tak hanya keluarganya yang tegang mendapat jawaban dari Atshan, namun juga beberapa asisten rumah tangga yang curi-curi dengar dari arah dapur termasuk Lupita dan Carlota yang sangat cemas akan keadaan Seva. Mereka tak menyangka tuan muda yang begitu sopan dan mereka kagumi itu berniat jahat pada Seva. Arik mengambil ponselnya mengirim pesan pada beberapa kenalan yang berada di daerah itu untuk mencari Seva. Tak ada foto yang bisa ia kirim, hanya info nama gadis itu dan ciri-cirinya. Fiana kembali menatap nyalang pada sang putra. Itu tempat sepi, Atshan. Kalau terjadi sesuatu sama dia, bagaimana? Hah? Atshan tersentak karena Fiana bicara keras padanya. Apa masalah kamu sama Seva? Kamu iri kah karena Seva mama anggap Seva sebagai anak kandung mama? Atshan segera menggelengkan kepala cepat. Lalu kenapa? Lalu kenapa kamu tinggalin dia?
Apa masalahnya? Atshan tak bicara. Ia hanya menundukkan wajahnya. Sedangkan Fiana sudah terisak menangis. Seva adalah tanggung jawab kita selama dia ada di rumah ini. Seva adalah tanggung jawab mama selamanya. Apa yang akan mama bilang pada keluarganya kalau terjadi sesuatu pada Seva? Mau ditaruh di mana muka mama, Atshan? Pertanyaan demi pertanyaan Fiana tak juga membuat Atshan membuka mulutnya. Ia hanya diam membuat Fiana geram. Jawab, Atshan, kenapa kamu tega sama Seva? Jawab, karena. Atshan tak sanggup bicara. Fiana menatap lekat wajah tampan putranya namun sangat mengecewakan itu. Apa ini ada hubungannya dengan perempuan yang kamu kasih jajan banyak karena lagi berantem itu? Atshan melotot horor karena ucapan ayahnya barusan. Tak hanya Atshan yang terkejut, namun juga Arash, Lingga, dan juga semua yang mendengar ucapan sang founder Some tersebut. Arik bangun dari duduknya. Atshan mulai keringat dingin sekarang. Bagaimana orang tuanya tahu? Apa itu yang menyebabkan mereka memblokir rekening Atshan tiba-tiba? Dan bukan karena aduan Seva. Lalu siapa yang mengadu? Papa, ucap Atshan terbata. Ia takut sekarang melihat ayahnya berjalan ke arahnya. Jika sang ibu saja sudah bisa membuat jantungnya terasa berhenti, maka bisa dibayangkan takutnya Atshan sekarang melihat ayahnya dengan wajah penuh amarah. Im right? Karena perempuan bernama Alea, yang katanya lagi marah gak mau ketemu kamu, lalu kamu uring-uringan dan... Ada jeda beberapa detik sebelum ayah dari 4 orang anak itu kembali bicara. Dan, melampiaskan hasrat kamu sama orang lain? Tanya Arik tajam. Lagi-lagi netra abu itu hampir keluar. Dia menggelengkan kepalanya cepat. No, Papa. Aku gak. Arik mengangkat kera Atshan dengan satu tangannya. Hingga pria berusia 21 tahun itu terangkat dan berjinjit. Fisik Arik yang tetap terjaga kuat dengan olahraga dan makanan teratur membuatnya tak sulit untuk mengangkat Atshan dengan hanya satu tangan. Papa, tolong. We need to talk. Papa salah paham. Atshan meronta minta tolong. Fiana menangis tak tega namun ia tak bisa melawan suaminya untuk menolong sang putra karena ia pun sangat kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Atshan. Begitu juga dengan Lingga dan Arash. Baru kali ini mereka melihat Arik dan Fiana sebegitu marahnya. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh Atshan? Kenapa ia membuat orang tuanya sebegitu murka? Papa tahu apa yang ada di otak kamu. Kamu pikir kami bodoh. Kami beri kamu kekuasaan dan kamu menipu kami. Geram Arik. Fiana menangis lagi. Apa yang diucapkan Arik benar. Tama, sekretaris Atshan yang ditelepon Arik tadi sore mengatakan jika hubungan Atshan dan Alea sudah seperti suami istri. Hancur remuk hati Fiana. Selain menghabiskan uang untuk kekasihnya, ternyata Atshan berbuat hal menjijikan yang sangat jauh dari pikiran Fiana. Putranya menuruni sifat ayahnya di usia yang masih sangat belia. Tama menambahkan jika mereka bertengkar beberapa hari yang lalu dan hubungan itu pun belum membaik. Pikiran liar Fiana mengatakan, jika Atshan bisa saja hilaf dan melampiaskannya pada Seva. Namun, ia meredam dan membuang jauh-jauh pikiran itu, tak disangka kalau Arik juga berpikiran yang sama. Lamunan Fiana dibuyarkan oleh rintihan Atshan. Pa, tolong. Aku gak ngapa-ngapain Seva. Aku bisa jelaskan soal Alea. Loong. Mama. Atshan tersedak. Kemarahan Arik karena hilangnya Seva dan mengetahui tentang Alea membuat Atshan melihat sisi lain dari ayahnya yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Menggaku. Semua yang papa katakan benar kan? Kamu celakai Seva karena lagi pisah sama pacar kamu. Iya. Atshan yang wajahnya sudah merah, lalu menggelengkan kepalanya. Aku gak ngapa-ngapain Seva, Pa. Sungguh. Lalu kemana dia? Assalamualaikum.
Seluruh anggota keluarga ini terkejut dan serempak menoleh ke arah pintu utama di mana seorang gadis cantik berdiri di sana sambil menepuk-nepuk bajunya yang sedikit basah. Waalaikumsalam. Ibu. Sheva. Nak. Fiana berlari sambil menangis lega ke arah pintu melihat Sheva sudah pulang. Kelegaan terselap di hati Arash dan juga Lingga yang mengikuti Fiana menuju Sheva. Sedangkan Arik mendorong putranya hingga ia terjatuh ke sofa dan terbatuk karenanya. Dengan mata berkunang dan napas yang memburu, Atshan melihat Sheva kini dalam pelukan Fiana. Kebahagiaan terpancar jelas di wajah ibunya. Begitu terlihat kalau ibunya menyayangi Sheva. Sheva terlihat baik-baik saja. Atshan diam-diam mensyukuri itu. Di tangan gadis itu terlihat satu bungkusan warna pink berisi banyak styrofoam dan wajahnya menahan tangis. Berkaca-kaca merasa tak enak membuat semua orang khawatir. Tak lama, muncul seorang pria berjaket hijau berdiri sopan di samping Sheva yang membuat Atshan terkejut. Karena ia mengenali pria sebagai pengemudi ojek online, bernama Francisco Totti. Francisco Totti menepikan motor nyimaksnya ke sebuah deretan ruko-ruko kosong saat hujan deras melanda tiba-tiba siang ini. Tak hanya takut bajunya basah, ia juga takut kalau belanjaannya terkena air hujan. Dah. Mau dapat rezeki nomplok dari mana ini? Lagi panas nyebret banget, tiba-tiba hujan aja. Ujar Francisco sambil menepikan motor dan mengambil jas hujan dari box motornya. Untung beras mah udah duluan. Tinggal bahan-bahan kering doang ini, ucapnya lagi. Iya. Kata Pak Ustadz, kalau lagi hujan begini, salah satu waktu yang mustajab buat berdoa. Gue doa dulu mendingan. Biar impian gue buat punya mansion tercapai. Pengemudi ojol berusia 30-an itu lalu mengangkat tangannya dengan khusyuk menengadah ke atas langit. Tapi, lambat laun ia seperti mendengar suara wanita menangis. Francisco sedikit mengernyit tapi ia mengabaikannya. Mungkin suara pengumpul plastik atau orang-orang yang meneduh seperti dirinya. Francisco pun melanjutkan doa. Namun suara tangis itu terasa semakin dekat. Terasa seperti seorang perempuan yang terisak sambil menyeka hidungnya. Francisco tetap berdoa. Dan setelah selesai, ia mengusapkan kedua tangannya ke wajah. Bang! Astagfirullah. Francisco hampir jatuh ke atas motornya karena terkejut tiba-tiba ada seorang gadis berambut panjang berdiri di dekatnya dan menyapanya. Kun. Bukan Kunti, jawab gadis itu sambil menangis lagi. Terus siapa lo? Francisco mengerjapkan matanya. Ia memang takut tapi wajah Kunti yang sedang menangis ini kok familiar di matanya. Lo, yang waktu itu ketabrak ya mbak? Iya kan? Yang mukulin gue. Sheva berhenti sementara dalam tangisnya. Ia melihat ojol yang dulu bertemu saat pertama kali datang ke Jakarta itu. Sheva menangis kencang lagi lalu menganggukkan kepalanya. Francisco malah jadi panik karenanya. Lo jangan nangis dong mbak. Entar disangka orang lo diapa-apain sama gue. Mbak. Woi. Mau pulang. Pulang kemana? Ke rumah yang kemarin. Sheva lalu menganggukkan kepalanya lagi, dia masih terisak menangis. Gak tahu jalan. Aku takut. Tangisnya semakin besar sederas hujan yang turun membuat Francisco menggaruk kepala yang tak gatal. Kagak tahu jalan. Ada apa sih dengan gadis ini? Perasaan selalu bermasalah. Francisco yang tidak tega melihat gadis itu terus menangis lalu mengambil air mineral dalam gelas dalam kardus yang dibelinya. Ia sobek dus paling atas. Ada sekitar 2 karton yang ia beli selain bahan sayuran, bihun serta buah-buahan. Membuat motornya penuh di bagian depan. Nih, minum dulu. Sheva melirik minuman itu takut-takut. Francisco menghembuskan napasnya kesal. Minuman baru gue buka dari dusnya. Jangan takut gue kasih apa-apa. Sheva pun meminum air itu dengan sedotan yang diberikan. Lo kenapa, mbak? Jadi korban kejahatan ya?
Setelah meminum habis airnya, Seva pun agak lebih tenang. Ia ketakutan hampir 3 jam di sini. Ingin pergi tapi ia tak tahu jalan. Seva jadi teringat pada Atshan yang meninggalkan dirinya di sini. Aura menyeramkan pria itu ketika sedang marah dengan netra abunya yang menyala membuat Seva berkaca-kaca kembali. Nangis lagi. Dahlah, gue anterin lo pulang entar ke rumah yang dulu itu kan. Seva terdiam. Ia senang melihat ada orang tadi di ruko ini. Jadi dia tak sendirian dan setelah melihat kalau pria ini adalah ojol yang dulu ia pukuli, Seva pun akan meminta mengantarkan ke rumah. Kebetulan sekali karena pria ini pasti tahu alamat Viana. Ibu angkatnya. Andai ia tak menyayangi Viana dan menganggap ibu kandungnya, serta berniat untuk membalas budi, Seva akan memutuskan pulang ke Surabaya saja atau menyewa kos demi kuliahnya. Daripada harus bertemu lagi dengan Atshan yang amat menakutkan di balik sifat pendiamnya itu. Tapi mampir ke rumah gue dulu ya, gak jauh dari sini. Gue mau anterin bahan-bahan ini ke rumah dulu. Bini gue mau masak. Mau acara akikahan anak. Jawab Francisco menuduhkan barang belanjaannya pada Seva. Bang Francisco ini motong 2 kambing buat akikahan anaknya bu, waktu ke rumahnya, istrinya lagi repot masak. Padahal lagi pula bayi. Cuma ada beberapa tetangga yang bantuin. Jadi, aku bantuin masak dulu sampai selesai. Nih, aku bawa beseknya buat di sini, ucap Seva dengan tak enak hati karena membuat orang rumah cemas sambil menuduhkan plastik pink berisi styrofoam yang rupanya nasi kebuli dan olahan kambing itu. Viana tersenyum namun masih menangis. Mereka sudah duduk di sofa dengan Seva yang duduk dekat Viana sedangkan Francisco juga duduk di sofa lainnya dengan kekhawatiran melanda. Ia tidak tahu kalau mbak-mbak ini adalah anak dari yang punya rumah. Ia pikir Seva bekerja di rumah ini. Lingga serta Arash berdiri di belakang sofa tunggal tempat Arik duduk. Satu-satunya orang yang membuat Francisco sulit duduk dengan tenang. Ibu. Seva minta maaf udah bikin semuanya khawatir. Tadi. Seva takut-takut akan bicara. Tapi Viana menangkup wajahnya. Enggak apa-apa, Ibu. Ibu yang minta maaf sama kamu, nak. Ibu yang minta maaf. Viana lalu memeluk Seva erat dan menangis. Ia sedang tak ingin bicara banyak. Terlalu banyak amarah yang ingin membuncah di dada wanita yang lahir di Italia ini. Saking tak tahu bagaimana harus mengungkapkan, ia hanya bisa menangis. Dan kesedihan Viana ini adalah yang pertama kali dilihat oleh keluarganya. Arash dan Lingga bahkan bingung apa yang terjadi. Yang mereka tahu, Atshan pasti telah melakukan kesalahan besar yang melukai hati orang tuanya. Terutama Arik yang merasa tersayat melihat wanita yang selalu ia jaga perasaannya, menangis kembali. Karena disakiti oleh darah daging mereka sendiri. Namun ia adalah kepala keluarga. Ia harus lebih tegar dari yang lainnya. Mas. Siapa? Tanya Arik mengalihkan pandangannya pada sang pengemudi ojek online. Francisco Totti, Pak. Lingga dan Arash cukup terkesiap mendengar nama tersebut. Bapake mesti romanisti ya, Mas. Tanya Lingga gatal ingin bertanya meski Arash setelah itu menegur dengan ujung siku. Tepatnya penggemar Gli Azzurri, Mas, jawab Francisco yang selalu antusias setiap kali ada orang yang bertanya tentang namanya. Keren, Mas namanya, jawab Lingga. Nama adik kembar saya malah lebih keren lagi, Mas. Yang satu Paolo Maldini, yang satu Alessandro Nesta. Arash terkekeh mendengar kagum sambil bertepuk tangan pelan. Jan. Idola banget sama timnas Italia, Mas. Mesti ini. Anaknya si Mas yang akikahan nih namanya juga nama legenda Itali. Siapa namanya, Mas? Bambang Pamungkas Putra Totti, Mas. Saya cinta produk dalam negeri. Saya The Jackmania. Mau tak mau, seluruh anggota keluarga pun tertawa akan celotehan Francisco itu. Terima kasih ya,
Mas, udah nolongin Seva, ucap Fiana. Saya gak tahu harus terima kasih kayak apa. Gak usah, Bu. Saya ikhlas. Saya senang kalau mbaknya selamat sampai rumah. Fiana melirik pada suaminya, lalu Arik pun paham dengan isyarat yang diberikan istrinya. Mas. Iya, Pak. Tadi katanya rumahnya masih ngontrak. Francisco tersenyum malu mendengar pertanyaan dari Arik tersebut. Ah. Iya, Pak. Masih ngontrak. Besok, datang ke kantor Some, cari namanya Pak Prima Prakoso. Bilang, kalau masnya dapat rumah dari saya. Selain Fiana, semua orang terkejut mendapat jawaban dari Arik. Termasuk Francisco yang tergagap sambil netranya berkaca-kaca tak bisa menjawab apa-apa. Pilih di komplek mana yang masnya suka. Fiana tersenyum bangga pada suaminya itu. Ia tahu kalau Arik memberikan hadiah pada pria itu karena untuk menyenangkan hatinya saja, belum menerima Seva sepenuhnya di rumah ini, namun ia tetap bersyukur Arik menghargai orang yang sudah menolong Seva. Seva pun terharu mendengar Arik begitu mulia hatinya memberi balas jasa pada penolongnya. Seva tak terasa menangis menatap Arik. Pak, saya kagak tahu mesti. Anggap saja. Ini adalah hadiah yang pantas untuk orang yang pantas. Bukan begitu, Atshan? Atshan tersentak saat ia menatap dari jauh percakapan mereka. Ia tak menjawab. Hanya menundukkan kepala kembali tak sanggup melihat ayahnya. Saat seluruh orang sedang bercengkerama dan mengobrol, Atshan bak pesakitan hanya melihat mereka dari jauh. Terutama pada Seva yang selalu dalam pelukan ibunya dan sama sekali tak melihat ke arahnya.